Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Diri Rizky Kurnia Asri sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kelayakan investasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis kelayakan investasi dengan berjudul aspek teknis dan operasi. Nah, pertama ya di sini ada penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha Dimsko ini berada di kawasan strategis di sekitaran kampus, tepatnya di Jalan Geger Kalong Tengah, Kota Bandung. Nah, yang pertama ada penilaian hasil value. Nah, tabel ini menunjukkan hasil penilaian terhadap beberapa alternatif lokasi berdasarkan 5 faktor utama, yaitu ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nah, setiap faktor memiliki nilai lokasi yang ideal. Nah, di pasar ada 40, bahan baku 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, yang lainnya ada 5. Nah, pada Taman Sari, pasarnya memiliki nilai 29, Gerlong 32, dan Lengkong 31. Nah, di Gerlong ini nilainya mendekati ideal. Nah, lalu bahan baku, yang kedua ada bahan baku. Di Taman Sari memiliki nilai 9, Gerlong 20, dan Lekong 16. Ketiga, transportasi pada Taman Sari ada 15, Gerlong 15, dan Lekong 15. Lalu, tenaga kerja di Taman Sari ada nilai 14, Gerlong 19, dan Lengkong 17. Serta yang lainnya di Taman Sari ada nilai 2, Gerlong 7, dan Lengkong 4. Jadi, dari keseluruhan, di Gerlong memiliki nilai mendekati lokasi yang ideal. Nah, selanjutnya ada tabel perbandingan biaya serta analisis ekonomi. Nah, untuk penilaiannya itu tidak jauh berbeda dengan tabel sebelumnya. Di sini kita akan mematokkan dari jenis biaya. Yang pertama itu ada bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Nah, untuk memasukkan poin-poin setiap daerahnya, kita mengambil data dari berbagai web dan dikonversikan dalam bentuk angka. Seperti di Samansari untuk bahan bakunya itu ada 145, di Gerong 140, dan di Lekong itu 150. Begitu juga dengan bahan bakar dan listrik, biaya operasi umum, dan biaya lainnya. Dan juga di analisa ekonomi juga sama, kita mengambil data untuk setiap daerahnya itu uh, biaya sewanya itu berapa sih. Kita dapat informasi dengan biaya sewa di Taman Sari itu kurang lebihnya sekitar 200 juta, dan di Gerong itu 120 juta, dan di Lengkong itu 225 juta. Nah, yang kedua juga sama untuk biaya tenaga kerja dengan harga sekian untuk masing-masing daerahnya, untuk biaya bahan bakar dan listrik juga sama, serta pajak. Dan total biaya operasi di ketiga daerah itu tuh sebagai berikut. Untuk Ramasar itu di kisaran 205 juta 596.988 rupiah, dan untuk di Geger Kalong itu di sekitar 125.596.988 rupiah, dan untuk di Dalekong sudah di sekitar 130.596.988 rupiah. Dan untuk poin perumahan dan sikap masyarakat di masing-masing daerah itu dipatokkan dengan cukup di Taman Sari, baik di Geger Kalong dan baik di Lengkong. Begitu juga dengan sikap masyarakatnya, yang mana kita patokan dengan sedang di Taman Sari, baik di Geger Kalong dan cukup di Lengkong. Nah, di sini ada tata letak fasilitas. Nah, jenis tata letak restorannya itu tersebut terdapat ada toilet, display makanan, ada kasir, ada kitchen, dan ada storage yang lain-lain. Kenapa saya taruh kitchen berdekatan dengan tempat penyimpanan suatu bahan tersebut? Karena itu akan mengakibatkan kecepatan dalam suatu penyajian dalam suatu makanannya tersebut.
Nah, untuk dalam ruang tunggunya itu akan ada di depan. Nah, untuk selanjutnya tata letak fasilitas itu dua pemilihan teknologi. Yang pertama mesin kasir, yang kedua lemari es atau kulkas. Nah, untuk berikutnya itu ada operasional proses chart, ada proses chart yang dimana tuh di sini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada daging ayam, habis itu ada bumbu sama kulit pangsit. Nah, pada proses daging ayam pertama itu ya potong daging ayam dengan chopper. Habis itu lanjut ke proses kedua hingga proses keempat. Sebelum masuk ke proses ke-11 itu masukkan dulu ke proses bagian kedua, yaitu masukkan bumbu, yang dimana proses bumbu ini tuh melakukan pencampuran antara si daging dengan bumbu-bumbu dan juga tepung maizena. Dilanjut ke bagian ketiga sendiri itu adalah kulit pangsit, yang dimana itu pada nantinya atau di akhir pada di proses assembly tersebut itu proses penyatuan dari ketiga bagian tersebut. Setelah 3 bagian tersebut ini sudah dilakukan, lanjut masuk ke proses berikutnya, yaitu adalah melakukan pengkukusan pada dimsum yang sudah jadi. Setelah dimsum ini sudah jadi, masuk ke proses berikutnya, yaitu tuh pengangkatan dan pendinginan. Setelah proses ke-12 terjadi, lalu masuk ke proses 13 untuk disajikan. Nah, untuk segitiga di akhir itu adalah proses penyimpanan, karena tadi pada saat fasilitas itu disebutkan bahwasannya ada frozen food, yang dimana itu untuk melakukan penyimpanan seperti itu. Yang selanjutnya adalah biaya yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada biaya energi listrik. Nah, biaya energi listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu kami menggunakan 2 jenis mesin. Yang pertama itu ada mesin kasir. Nah, DIMSKO ini menggunakan daya 6.600 watt atau dengan golongan industri. Maka perhitungan tagihan listrik untuk satu mesin kasir menjadi satu kasir dinyalakan 24 jam sama dengan 375 watt per unit dikali 24 jam sama dengan 6.000 watt per hours. Nah, lalu termasuk untuk daya LCD touchscreen, customer display, dan printer kasir, dan lampu juga. Nah, selanjutnya sebesar 6 kWh diinput ke dalam website simulasi tagihan listrik pada PLN, dan didapatkan hasil tagihan listrik untuk satu mesin kasir itu yaitu sebesar Rp241.560. Nah, lalu yang kedua adalah lemari es. Lemari es ini kami menggunakan kulkas 120 liter yang dimana konsumsi dayanya itu menggunakan kompresor standby 12 watt. Yang dimana kompresor ini menyala 50 watt, asumsi pemakaian 24 jam per hari atau 12 jam kompresor standby dan 12 jam atau 12 jam kompresor menyala. Perkiraan biaya pemakaian listrik sebesar Rp13.860 per bulan. Nah, lalu yang kedua ada biaya pemeliharaan, yaitu yang pertama ada pengecekan mesin kasir sebesar Rp250.000 per bulan. Yang kedua itu ada kunjungan dan pengecekan lemari es sebesar Rp75.000 per bulan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan pada lemari es berupa isi freon, flashing, penggantian filter dan pensil sebanyak 2 pintu, yaitu sebesar Rp350.000 per bulan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.